Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Setiawan dari kelas D, Prodi Ilmu Perpustakaan semester 4 di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara mendetail tentang materi perkembangan ilmu pengetahuan di masa peradaban Islam, yaitu peradaban dinasti Abbasiyah. Tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpustakaan kearsipan digital, yang dimana ada Pak Al-Muhdi Al-Karim sebagai dosen pengampunya. Selain itu juga tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengedukasi dan memberikan wawasan tambahan kepada para penonton tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di sejarah peradaban Islam, yang fokusnya adalah peradaban dinasti Abbasiyah, yang menjadi faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh hingga masa modern saat ini. Seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan adalah hal penting dan faktor penting kita untuk memahami hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Selain itu juga ilmu pengetahuan membuka potensi kita untuk memajukan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup manusia di masa yang akan mendatang. Ilmu pengetahuan juga dikutip di beberapa hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan juga penting dalam dunia Islam. Salah satu hadis tentang ilmu pengetahuan yaitu barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang hendak menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Lalu jika dipikir-pikir, di mana ilmu pengetahuan itu berasal dan kapan ilmu pengetahuan itu berkembang? Nah, ilmu pengetahuan itu berkembang di berbagai tempat dan juga beberapa periode waktu. Seperti halnya saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa peradaban kuno di Yunani, lalu juga ilmu pengetahuan di masa Renaissance di Eropa, dan juga pada abad pertengahan di daerah Timur Tengah. Salah satunya adalah dinasti Abbasiyah. Sebelum kita berlanjut pada topik ilmu pengetahuan di dinasti Abbasiyah, perlu kita ketahui dulu nih, apa itu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah salah satu kekhalifahan yang pernah tercatat di dalam sejarah peradaban Islam selain dari peradaban dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh salah satu tokoh kekhalifahan bernama Abu Abbas As-Saffah setelah runtuhnya dinasti Umayyah akibat konflik-konflik internal yang terjadi pada dinasti tersebut, sehingga pada saat itu terjadi pemindahan ibu kota yang dari Damaskus awalnya menjadi ibu kotanya di Baghdad, atau sekarang disebut dengan Irak. Dibangun pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Jadi dapat dikatakan bahwa dinasti Abbasiyah ini berlangsung kurang lebih selama 5 abad lamanya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Sayangnya pada abad ke-13 dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan akibat kedatangan bangsa Mongolia yang mengadakan serangan besar-besaran
pada dinasti tersebut. Namun, pada masa kejayaannya, dinasti Abbasiyah bisa dikatakan cukup gemilang loh. Seperti keunggulan dinasti Abbasiyah pada bidang politik dan juga sistem kemiliterannya yang dapat membawa dinasti Abbasiyah menduduki beberapa daerah di dunia. Seperti halnya saja beberapa daerah di benua Afrika, lalu di Timur Tengah, dan juga beberapa daerah di Asia Tengah. Hal itu pun juga didukung oleh bagusnya sistem pembangunan, arsitektur, sastra, seni, dan juga keagamaan yang ada di dinasti Abbasiyah pada saat itu. Selain itu, salah satu keunggulan yang ada di dinasti Abbasiyah adalah ilmu pengetahuannya yang berkembang cukup pesat pada masa itu, sehingga membawa dinasti Abbasiyah pada masa keemasan Islam. Karena perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat pada masa itu, salah satu pemimpin dari dinasti Abbasiyah bernama Harun ar-Rasyid dan juga anaknya Al-Ma'mun membangun sebuah pusat ilmu pengetahuan yang di dalamnya berdiri sebuah masjid, perpustakaan, rumah sakit, madrasah, dan observatorium. Sehingga dari situlah muncul istilah bernama The House of Wisdom atau rumah kebijaksanaan. Nah, rumah kebijaksanaan inilah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di mana ilmuwan, cendekiawan, filsuf yang ada di seluruh dunia berkumpul dengan tujuan belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada pada masa itu. Tapi tidak semua ilmuwan yang ada di sana merupakan seorang muslim yang berasal dari Timur Tengah loh. Ada juga ilmuwan, cendekiawan, atau filsuf yang berasal dari berbagai negara dan juga lintas agama. Contohnya saja seorang Kristiani, seorang Yahudi, dan seorang Sabi'in yang berasal dari negara Arab, Persia, ataupun Afrika. Dari sikap toleransi itulah terbentuklah sebuah gerakan atau kegiatan yang ada di rumah kebijaksanaan itu, yaitu mengumpulkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di dunia tanpa memandang dari mana ilmu pengetahuan itu berasal. Entah itu dari peradaban Yunani, peradaban Arab, India, Asia, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat gerakan penerjemah dari beberapa sumber ilmu pengetahuan di dunia dari berbagai bahasa asing menjadi bahasa Arab, sehingga dapat dikatakan bahasa Arab pada masanya menjadi bahasa yang sangat penting. Nah, dari kegiatan itulah ilmuwan dapat menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan dan mengembangkannya, hingga ilmu pengetahuan itu hasilnya dapat dirasakan hingga sekarang. Contoh ilmu pengetahuan yang dikembangkan adalah ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, sastra, seni, dan lain sebagainya. Masa keemasan Islam memang sangat berpengaruh dalam dunia ilmu pengetahuan, dan rumah kebijaksanaan menjadi salah satu pusat sains yang akhirnya melahirkan banyak tokoh-tokoh terkenal yang hasil ilmu pengetahuannya dapat dirasakan hingga sekarang. Beberapa contohnya adalah Al-Khawarizmi yang merupakan matematikawan dan astronom terkenal pada sekitar abad 9 yang dikenal juga sebagai Bapak Aljabar karena sumbangsihnya yang menemukan ilmu aljabar dan juga algoritma. Lalu juga ada Ibnu Sina yang memiliki nama lain di dunia barat yaitu Avicenna.
Dia merupakan seorang dokter dan juga filsuf yang sangat penting di ajarannya sangat penting di dunia. Bahkan ia bisa dikatakan menjadi bapak ilmu kedokteran modern yang ada pada saat ini. Lalu juga ada Ibnu Al-Haytham yang merupakan fisikawan dan juga matematikawan yang karyanya cukup penting dalam dunia optik karena ia mengembangkan teori hubungan antara cahaya dan penglihatan sehingga karyanya dapat digunakan hingga saat ini. Kemudian juga ada Al-Farabi yang merupakan filsuf dan juga musisi yang ia juga di mana ia juga menjadi filsuf yang dapat dikatakan penting pada abad ke-9 dan juga ia menghasilkan beberapa karya musik pada zaman itu. Lalu ada Jabir bin Hayyan yang merupakan seorang ahli kimia pada zamannya yang menghasilkan suatu karya yaitu Kitab Al-Kimia, di mana ia juga dikenal dalam lingkup ilmuwan barat karena teorinya tentang hukum perbandingan tetap. Dan masih banyak yang lainnya seperti Ibnu Rushd sebagai seorang filsuf, lalu juga ada Al-Fazari sebagai ahli di bidang ilmu astronomi, juga ada Al-Tarabi yang merupakan ilmuwan pertama yang membuat ensiklopedia dalam ilmu kedokteran. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Islam di dinasti Abbasiyah. Jadi dapat disimpulkan memang ilmu pengetahuan itu cukup penting dalam kehidupan kita karena untuk kita memahami lingkungan sekitar. Ilmu pengetahuan itu juga penting baik itu dari segi kemanusiaan dan juga segi agama. Pengetahuan berkembang di berbagai belahan dunia dan juga beberapa periode waktu. Salah satunya adalah pada di abad pertengahan di dinasti Abbasiyah. Sebagai salah satu kekhalifahan yang cukup makmur pada masanya, dinasti Abbasiyah memiliki keunggulan di berbagai bidang kehidupan. Contohnya saja di bidang politik, lalu ada di bidang kemiliteran, arsitektur, seni, sastra, keagamaan, dan yang menjadi salah satu perhatian dunia adalah ilmu pengetahuannya yang berkembang cukup pesat sehingga membawa dinasti Abbasiyah menuju abad zaman keemasan Islam. Di bawah pimpinan Harun al-Rashid dan juga penerusnya yaitu Al-Ma'mun, ibu kota Baghdad disulap menjadi pusat ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai The House of Wisdom, atau dalam bahasa Indonesianya adalah rumah kebijaksanaan. Nah, dari rumah kebijaksanaan itulah ilmu pengetahuan berkembang karena berbagai gerakan yang ada seperti gerakan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang ada di dunia dan juga gerakan penerjemahan dari sumber ilmu pengetahuan bahasa asing menjadi ke dalam bahasa Arab, sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat dan karena berkat tokoh-tokoh hasil buah pemikiran tokoh-tokoh yang ada di sana, sehingga karyanya dapat dikenal di dunia hingga pada saat ini. Hingga pada berakhirnya peradaban di sana akibat
serangan dari Mongolia, ilmu pengetahuan yang ada di dinasti Abbasiyah tetap digunakan hingga kini dan juga masa yang akan mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Uh, Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.